Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Tentunya Bapak berharap kalian semua, kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja di rumahnya masing-masing. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar materi kita tentang negara Amerika Serikat. Letak dan luas Amerika Serikat. Letak astronominya berada di 25 derajat 23 menit lintang utara sampai 71 derajat 23 menit lintang utara dan 172 derajat 27 menit bujur barat sampai 66 derajat 51 menit bujur barat. Untuk letak geografisnya, di sebelah utara berbatasan dengan Kanada, lalu di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan Meksiko, serta Teluk Meksiko itu sendiri. Lalu di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan berbatasan dengan Kuba. Nah, setelah kita tahu letak dan luas dari negara Amerika Serikat, mari kita bersama-sama untuk melihat atau mengamati dulu peta negara Amerika Serikat. Oke, ini dia peta negara Amerika Serikat. Nah, setelah kita mengamati, setelah kita melihat dari peta atau dari bentuk permukaan negara Amerika Serikat, kita akan lanjut membahas materi kita tentang iklim yang ada di negara Amerika Serikat. Nah, wilayah Amerika Serikat sangatlah luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub Alaska. Untuk secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, gugur, dan dingin. Sama halnya dengan di negeri Jepang yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, di negeri Jepang juga sama seperti di negeri Amerika Serikat, mempunyai 4 musim. Untuk sistem perekonomian di negara Amerika Serikat, Amerika merupakan negara yang menganut sistem perekonomian kapitalis modern. Sistem ekonomi ini diperkuat dengan pembangunan infrastruktur yang baik dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Karena ekonominya yang kuat, banyak negara yang menjadikan mata uang Amerika Serikat sebagai tolak ukur nilai tukar mata uangnya, yaitu dolar. Yang artinya, nilai tukar uang sebuah negara bergantung pada nilai dolar Amerika Serikat. Misalnya naiknya dolar Amerika Serikat, otomatis nilai mata uang yang lain akan menurun. Untuk bidang ekonomi atau bidang perekonomian, ada pertambangan, pertanian, dan industri. Nah, di bidang pertambangan ada emas, minyak, batu bara, dan uranium. Untuk pertanian, komoditi jagung, gandum, gula, dan tembakau. Untuk di bidang industri, yaitu otomotif, industri pesawat terbang, dan televisi. Untuk agama atau kepercayaan yang ada di negara Amerika Serikat, sekitar 79% orang dewasa di Amerika Serikat mengaku sebagai penganut Kristen. Angka ini turun dari 87% pada tahun 1990. Nah, di sini Protestan adalah
denominasi yang penganutnya paling banyak di Amerika Serikat, sekitar 52%. Untuk agama Katolik Roma adalah denominasi terbesar yang kedua, dengan jumlah penganutnya sekitar 24%. Untuk jumlah penganut agama non-Kristen sebesar 5%, mengalami peningkatan dari 4% pada tahun 1990. Untuk agama-agama ini diantaranya ada agama Yahudi, ada agama Buddha, ada agama Islam, ada juga agama Hindu, dan Unitarian Universalis. Nah, untuk survei tersebut juga melaporkan bahwa sekitar 17% warga Amerika mengaku sebagai agnostik, ateis, atau yang tidak beragama. Angka ini naik dari yang sebelumnya hanya 83% pada tahun 1990. Mungkin bertambah ya, dari 82 mungkin bisa sampai dari 9% mungkin bisa sampai dengan 10 atau 11% akan bertambah ya, tadi dikatakan. Lalu bahasa keseharian di negara Amerika Serikat yaitu bahasa Inggris. Nah, bahasa ini paling umum digunakan di Amerika Serikat. Meski pemerintahan federal Amerika Serikat tidak memiliki bahasa resmi, bahasa Inggris adalah bahasa umum yang sering digunakan oleh pemerintah federal dan dianggap sebagai bahasa de facto Amerika. Karena sering digunakan untuk penggunaan bahasa Inggris di Amerika Serikat, nah ini merupakan hasil kolonisasi bangsa Inggris. Untuk gelombang pertama ya, pendatang penutur bahasa Inggris tiba di Amerika Utara pada abad ke-17. Sejak itu, bahasa Inggris Amerika telah dipengaruhi oleh bahasa-bahasa Amerika pribumi, bahasa koloni Eropa dan non-Eropa, misalnya imigran dan tetangga, dan bahasa budak asal Afrika Barat juga mempengaruhi. Oke, berikutnya ada topografi atau bentang alam dari negara Amerika Serikat itu sendiri. Ada 6 ya, ada 6. Ada yang pertama pegunungan pantai Pasifik, ada pegunungan Rocky Mountain, wilayah antar pegunungan, dataran rendah pedalaman, dataran pantai Atlantik, lalu kawasan pegunungan Appalachia. Nah, itu dia untuk bentang alam atau topografi dari negara Amerika Serikat. Selanjutnya, untuk bentang alam itu sendiri, secara astronomis, kawasan Amerika Serikat, nah ini dia, secara astronomis, di pantai barat terdapat dataran rendah yang sempit berhadapan dengan Samudra Pasifik. Di bagian utara, Great Plain, terdapat danau-danau besar. Lalu yang berikutnya, The Great Plain dibatasi pegunungan Allegheny yang merupakan pegunungan tua di dekat pantai timur USA atau di Inggris. Lalu ada juga gunung berapi, yaitu Gunung Helens. Nah, Gunung Helens ini sebuah gunung berapi yang aktif yang terletak di Kamania Country atau juga bisa di Washington dan juga Amerika Serikat. Gunung ini adalah bagian dari barisan pegunungan Cascade dan dahulu pernah dikenal dengan nama Lawala Cloud, dari bahasa daerah yang berarti gunung api atau berasap.
Dan juga ada Gunung Hood. Gunung Hood adalah sebuah gunung berapi tipe stratovolcano di sebelah utara Oregon, wilayah Pasifik Barat Laut Amerika Serikat. Dan ada juga gunung-gunung yang lainnya, misalnya seperti Pegunungan San Gabriel terletak di utara Los Angeles County, California, Amerika Serikat. Barisan pegunungan ini membentuk perbatasan antara Greater Los Angeles Area dan Gurun Mojave dan dikelilingi oleh Hutan Nasional Angeles. Nah, puncak tertinggi barisan ini yaitu Gunung San Antonio, kurang lebih 3067 meter. Lalu ada juga Mount Wilson, kurang lebih 1740 meter. Nah, yang juga merupakan salah satu puncak yang paling terkenal. Nah, di sini terdapat Observatorium Gunung Wilson. Untuk daerah dataran rendah, yang dimaksud dengan dataran rendah itu adalah daerah bagian Central Plain, mulai dari daerah danau-danau besar ke arah selatan sampai dataran rendah Teluk Meksiko, Semenanjung Florida, dan pantai Pasifik bagian selatan. Nah, ada juga sungai yang terkenal di Amerika Serikat. Nah, yang pertama, Sungai Mississippi, Sungai Yukon, Sungai Rio Grande, Sungai Colorado. Untuk Sungai Mississippi, Sungai Mississippi adalah sungai yang berada di Amerika Serikat. Sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang di dunia. Nah, bisa kita lihat gambar di sampingnya. Oke, di bagian atas merupakan sungainya. Nah, di bagian bawah bisa kita lihat aliran sungainya dari atas sampai ke bawah dan berkelok-kelok ya, atau seperti ular bentuknya. Nah, itu panjangnya mencapai 3734 km. Sungai Mississippi, atau mereka menyebutnya sungai ini dengan nama Bapak Air. Itu dia. Yang berikutnya adalah Sungai Yukon. Untuk Sungai Yukon ini adalah anak sungai utama dari barat Laut Amerika Utara. Sumber sungai ini terletak di British Columbia, Kanada bagian bawah. Nah, di Kanada bagian bawah sungai terletak di negara Amerika Serikat, Alaska. Sungai ini memiliki panjang kurang lebih 3190 km dan bermuara di Laut Bering di delta Yukon. Rata-rata alirannya mencapai 6.430 meter kubik per detik atau sekon. Nah, ini dia contoh atau gambarnya. Lalu yang berikutnya ada Sungai Rio Grande. Ini dia gambarnya Sungai Rio Grande. Nah, Rio Grande adalah sebuah sungai yang mengalir dari barat daya Colorado di Amerika Serikat ke Teluk Meksiko. Di sepanjang jalan itu merupakan bagian dari perbatasan Meksiko dan Amerika. Nah, menurut Komisi Perbatasan dan Air Internasional, panjang total sungai ini adalah 3051 km. Yang berikutnya, Sungai Colorado. Sungai Colorado adalah sungai utama dari barat daya Amerika Serikat dan barat laut Meksiko. Dia memiliki panjang sekitar 2.330 km yang mencakup 7 negara bagian di Amerika Serikat dan dua negara bagian Meksiko.
Dia bermuara di pegunungan Rocky di Amerika Serikat. Nah, sungai ini mengalir umumnya di barat daya di dataran tinggi Colorado sebelum mencapai Danau Ned di Arizona, Nevada. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuk atau gambarnya aliran sungai Colorado. Selanjutnya ada danau. Ya, tentunya berbeda dengan sungai. Nah, kalau danau ada danau superior, danau Tabuna Agung Mau, danau Erie, Great Salt Lake, danau Union. Jadi ada 5 danau yang ada di negara Amerika Serikat yang paling ternama atau yang paling terkenal. Nah, yang pertama adalah danau superior. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini danaunya. Lalu yang berikutnya adalah danau Saubung Agung Mau. Danau Saubung Agung Mau atau dikenal sebagai Danau Webster. Nah, danau di kota Webster, Massachusetts, Amerika Serikat. Nama lengkap danau ini adalah Danau Cargogo Gamachugogo. Danau ini termasuk nama danau terpanjang di Amerika Serikat dan termasuk untuk dunia. Luas permukaan danau mencapai 5,83 km persegi. Oke, ini dia gambarnya danau Saubun Agung Mau. Ya, danaunya kira-kira seperti ini. Bisa kita amati dari gambar. Oke, selanjutnya yaitu Danau Erie. Danau Erie ini seperti danau superior. Danau Erie ini terletak di perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada. Untuk aliran Danau Erie ini mengalir ke Sungai Niagara, yang termasuk aliran air terjun terkenal di dunia, yaitu air terjun Niagara itu sendiri. Oke, ini dia Danau Erie. Nah, kita lihat gambarnya di samping kiri. Selanjutnya, Great Salt Lake atau Danau Garam Besar. Great Salt Lake adalah sebuah danau garam di Utah dari Amerika Serikat. Danau ini menempati urutan terbesar keempat di dunia menurut Endor Heights. Danau ini meliputi wilayah sekitar 4.400 km persegi karena mengandung garam. Nah, orang bisa mengapung di atasnya sehingga sering dijuluki laut matinya dari Amerika Serikat. Oke, ini dia contoh atau gambarnya dari danau garam besar yang ada di Amerika Serikat atau Great Salt Lake. Dan yang berikutnya yaitu Danau Union. Danau Union ini adalah danau air tawar yang seluruhnya terletak di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Kedekatannya dengan pusat kota Seattle membuat danau ini menjadi tujuan wisata setempat yang paling terkenal. Nah, biasanya danau ini digunakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Oke, ini dia Danau Union. Bisa kita lihat atau bisa kita amati dari gambar di samping kiri. Oke, sudah, kita lanjut. Untuk danau yang ada di Amerika Serikat, dari beberapa tadi ada Danau Superior. Nah, Danau Superior ini adalah danau paling besar di Amerika Utara. Nah, danau ini merupakan danau air tawar terbesar di dunia. Dia memiliki luas permukaannya mencapai 82.000
kilometer persegi atau 32.000 mil persegi. Danau Superior berbatasan dengan Ontario di Kanada dan Minnesota, Wisconsin, dan Michigan di Amerika Serikat. Nah, untuk danau ini merupakan rute pelayaran penting untuk pengiriman biji besi dan merupakan bagian dari jalan air danau besar, Great Lakes Waterway. Selanjutnya yaitu flora dan fauna. Nah, untuk flora dari negara Amerika Serikat. Pada daerah California dan Douglas di Oregon terdapat redwood atau hutan konifer yang tumbuh di daerah Bertol, pegunungan dan dipengaruhi oleh keadaan yang lembab dan sejuk di pantai barat Amerika. Untuk vegetasi, pada daerah gurun terdapat di Arizona adalah jenis rumput-rumput pendek dan semak-semak perdu. Pada daerah Sierra Nevada di California Utara, Gunung Gilbert dan Unta di Utah banyak ditumbuhi pohon jenis pinus dan fir. Lalu yang berikutnya adalah fauna. Nah, misalnya ada flamingo, muskrat, dan anjing laut. Untuk flamingo, jenis spesies burung berkaki jenjang yang hidup berkelompok. Nah, kalau muskrat adalah jenis tikus yang hidup di daerah tundra dan di daerah padang rumput. Untuk anjing laut adalah hewan pemakan daging yang mudah dijinakan dan dilatih. Nah, biasanya anjing laut di negara Amerika biasanya mereka pakai untuk dinas di Amerika Serikat untuk membantu mencari bukti kejahatan di laut. Serta ada juga fauna yang ada di negara Amerika Serikat. Ada juga bison, yang bisa kita lihat, bison. Nah, ada juga antelope, seperti rusa tapi bukan rusa. Nah, yang berikutnya ada opossum, seperti tikus tapi bukan tikus. Ada armadillo, seperti terenggiling tapi bukan terenggiling. Berikutnya, keadaan penduduk. Suku Indian merupakan penduduk asli dari Amerika. Namun jumlah mereka terus menyusut karena terus terdesak oleh perkembangan orang-orang kulit putih yang berdatangan ke Amerika sejak abad ke-15 Masehi. Nah, diperkirakan di tahun 2007 jumlah penduduk Amerika Serikat mencapai kurang lebih 904 juta jiwa. Nah, untuk penduduk Amerika terdiri atas penduduk asli, penduduk pendatang, dan penduduk campuran. Penduduk aslinya adalah suku Eskimo dan India. Suku Eskimo dan Indian. Sedangkan penduduk pendatangnya berasal dari berbagai benua yang terdiri atas 3 ras utama, yaitu ras Negroid dari Afrika, ras Mongolia dari Asia, dan ras Kaukasoid yang berkulit putih dari Eropa. Nah, dalam perkembangannya, penduduk pendatang dan penduduk asli saling berbaur, hidup bersama sehingga dapat kita jumpai adanya penduduk campuran. Oke, ini dia pemimpin suku Indian. Gambar berikut ini merupakan pemimpin suku Indian. Nah, ada Chief Sitting Bull atau Sioux dan Geronimo Apache.
Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Untuk tugasnya, silakan kalian menggambar peta negara Amerika Serikat. Nah, digambar, dikasih warna, dan dibuat yang rapi. Nah, gambarnya di kertas karton. Nah, nanti bisa dikumpulkan hari Sabtu. Oke, hari Sabtu nanti dikumpulkan semua. Nah, kita cukupkan hari ini. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.